Baik, di segmen keempat dari modul E magnetostatik, kita masuk di bagian potensial vektor magnetik. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, baik di modul berkaitan dengan Newtonian potensial atau potensial Newton, dan juga mungkin di elektrostatik, di magnetostatik kita perlu kenal adanya potensial. Tapi di sini mungkin lebih kompleks berkaitan dengan potensial vektor. Baik, sebelumnya kita sudah membahas hukum Ampere dari bentuk bersamaan seperti ini. Nah, berkaitan dengan magnetic vektor potensial atau vektor potensial magnetik, kita buat beberapa catatan. Kita coba tunjukkan juga beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk membantu penjelasan di slide ini. Sebagaimana kita ketahui, untuk elektrostatik del cross E sama dengan 0 memperkenalkan kita suatu potensial skalar, yaitu V. Itu kita bahas di elektrostatik, dan kita bisa mendapatkan E sama dengan minus del V. Nah, selanjutnya pada magnetostatik kita kenal ada del dot B sama dengan 0 karena kita berhubungan dengan medan solenoidal, sedangkan ini adalah medan irotasional. Dari medan del dot B ini memperkenalkan kita pada suatu potensial vektor, kita sebut sebagai medan vektor A. Pada magnetostatik kita pelajari ini. Jadi sebelumnya ini adalah analoginya. Kita belajar del cross E sama dengan 0, kita berhubungan dengan potensial skalar, sedangkan del dot B ini berhubungan, kita berkenalan dengan potensial vektor. Nah, dari sini kita akan punya B itu sama dengan del cross A. Ya. Selanjutnya, formulasi potensial secara otomatis membuat del dot B sama dengan 0 karena divergensi dari suatu curl selalu 0. Selanjutnya pada hukum Ampere, ini hukum Ampere yang sudah kita pelajari sebelumnya, del cross B sama dengan kita bisa bentuk seperti ini, dimana del cross B bisa kita jabarkan B nya itu sebagai del cross A dari sini, del cross A. Jadi kita punya bentuk seperti ini, triple product. Nah, kita perlu kenalan dengan triple product, maka dari sini kita punya bentuk seperti ini, dan kita bisa susun ulang berdasarkan sifat ini, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Oke, mungkin tadi yang belum jelas berkaitan dengan B sama dengan del cross A ini sama seperti konsekuensi kalau kita punya del cross E sama dengan 0 memberikan konsekuensi ini, kurang lebih seperti itu ya. Dan del dot B sama dengan 0 akan memberikan konsekuensi seperti ini, begitu. Jadi di sini kita bisa gunakan persamaan ini. Kita eksploitasi pada potensial magnetik dengan fungsi apa saja yang nilai curlnya menghilang dengan tidak mempengaruhi medan B, sehingga memberikan kebebasan untuk mengeliminasi divergensi dari medan A. Maka del dot A sama dengan 0. Nah, hukum Ampere dalam bentuk medan A adalah sebagai berikut. Kalau misalkan ini adalah 0, maka kita punya del kuadrat A sama dengan mu 0 J. Tapi di sini ada minus, kita bisa pindahkan ke samping, maka del kuadrat A sama dengan minus mu 0 J. Nah, dari sini kita selanjutnya bisa mendapatkan untuk nilai A sendiri, karena kita sudah punya bentuk seperti ini, dan A atau potensial vektor magnetik kita punya mu 0 per 4pi integral J per R tulisan Latin d to aksen. Ini adalah potensial vektor magnetik yang kita dapatkan.
Tentu saja kita untuk mendapatkan ini dari sini kita perlu jabarkan J, dan ini berkaitan dengan turunan 2 kali, begitu ya. Baik, berikut ini kalau kita sudah mendapatkan persamaan-persamaan yang sudah kita pelajari mulai dari turunan kedua dari potensial vektor del cross B, nilai B sendiri dan A. Nah, secara umum kita juga punya bentuk yang menghubungkan antara medan atau vektor J, vektor B, dan vektor A yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebagaimana kita belajar di elektrostatik. Dari sini J adalah rapat arus dalam distribusi volume, sedangkan A adalah tadi potensial vektor magnetik, dan B adalah medan magnetik induksi, kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya hubungan. Mungkin yang berbeda dengan elektrostatik, di bagian ini kita tidak ada persamaan, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam buku teks. Kemungkinan besar orang juga tidak banyak menggunakan atau mencari tahu untuk dari B menuju A. Secara umum ada kemungkinan ada yang membahasnya mungkin dalam bentuk problem soal di buku teks, tapi secara umum kita cukupkan di persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan hubungannya untuk J, A, dan B ini. Selanjutnya perbandingan dari elektrostatik dan magnetostatik untuk ilustrasi, mudah-mudahan akan semakin jelas. Jadi di bagian elektrostatik kalau kita coba sarikan, kita belajar berkaitan dengan hukum Gauss, dan di sini ada curlnya sama dengan 0, sedangkan di sini sebaliknya del dot B-nya untuk magnetostatik sama dengan 0, sedangkan del cross B-nya ini kita berkaitan dengan hukum Ampere. Jadi hukum Ampere berhubungan dengan arus dan medan magnetik. Kalau kita coba gambarkan arus elektrostatik, ini bukan arus, ini medan dari muatan diam elektrostatik. Ini kurang lebih garis-garis gayanya bisa kita tunjukkan seperti ini. Ini untuk muatan positif, kurang lebih seperti itu. Kalau negatif beda lagi ilustrasinya, tentu saja sudah dipelajari di segmen sebelumnya. Dan kalau misalkan kita punya magnetostatik, tentu saja ini ada arus yang menuju kita, menuju pengamat, dan kemudian ada arah dari medan magnetik B-nya. Ya, di sini kita berkaitan dengan medan solenoidal, di sini berkaitan dengan medan irotasional. Baik, demikian pembahasan untuk modul E sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.